Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, sekitar abad ke-16, Palembang tumbuh sebagai ibu kota. Namun di bagian hulu, tepatnya di kawasan Pelaju sekarang, masih menjadi hutan lebat yang tidak sembarang orang berani datang. Di tempat inilah legenda ini bermula. Hampir 30 tahun Muhammad Nasir menjalani rutinitasnya memberi makan monyet-monyet ini. Nama kondor yang dipanggilnya adalah sebutan untuk raja dari kelompok monyet yang berada di kompleks pemakaman ini. Sayangnya, monyet yang dipanggil kondor sudah tiada. Namun nama itu tetap digunakan oleh Nasir saat memanggil monyet-monyet itu untuk makan. Muhammad Nasir adalah juru kunci makam Bagus Kuning yang terletak di tengah lapangan golf komplek olahraga Pertamina di kota Palembang. Sebuah komplek makam yang unik karena menjadi habitat dari ratusan monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Di makam ini diyakini terbaring Ratu Bagus Kuning, seorang perempuan, murid dari 9 wali, yang datang dari tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Ratu Bagus Kuning, nama aslinya Putri Mulia Syarifah Mahani. Gelar Ratu Bagus Kuning, keturunan dari Sayyidi Syekh Zain Al-Abid Yaman. Beliau juga di Madinah bergelar Syekh Zainal Abidin Madinah radhiyallahu an, putra dari Sayyidina Husain radhiyallahu an, putra dari Sayyidina Ali karamallahu wajhaha, dengan istri yang pertama Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Samudra Pasir Aceh. Ya, cantik jelita. Rambut hitam bergelombang panjang. Hidungnya mancung, yang kami bilang mancung 5 benua itu. Kulit putih kuning kemerah-merahan. Bola mata besar. Indah. Bulu mata panjang dan lentik. Alisnya semut beriring. Tinggi semampai. Dan beliau sangat berpengetahuan baik zahir maupun batin. Dalam perjalanan melewati rimba yang lebat, Bagus Kuning melihat tempat yang sangat strategis di tepi Sungai Musi. Ia dan para pengikutnya memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di tempat ini. Sungai Musi ini berkelok-kelok, tetapi beliau memilih tepat arus pasang dan surut sungai yang tepat timur dan barat atau barat dan timur. Karena ini pun mengandung satu rahasia besar. Namun kawasan ini bukan tanpa penghuni. Para siluman kera penghuni hutan merasa terganggu dengan kedatangan rombongan Bagus Kuning dan mencoba mengusir mereka. Meskipun Bagus Kuning sudah meminta izin,
sang Raja Siluman tetap menolak dan memerintahkan rombongan Bagus Kuning untuk pergi. Akhirnya, terjadi pertarungan antara Bagus Kuning dan Raja Siluman Kera. Siluman monyet kalah. Dengan sendirinya Raja Monyet juga demikian. Dan juga seluruh laskar monyet-monyet tersebut. Dan bersumpah setia, mohon jangan dibunuh walau di alam batin, dan bersumpah setia hingga kiamat. Kemudian dijadikan laskar perang. Apabila Ratu Bagus Kuning mendapat tugas pada masanya sebagai salah satu dari pendekar 7. Beliau pendekar 7 pada hari Kamis. Laskarnya monyet. Bagus Kuning pun akhirnya menetap di tempat itu bersama para pengikutnya dan mendirikan istana. Hingga akhir hayat, Ratu Bagus Kuning tidak pernah menikah dan terjaga kesuciannya. Meskipun Ratu Bagus Kuning sudah wafat, para siluman kera tetap setia menjaga makamnya hingga hari ini. Sebagian masyarakat hanya menganggap kisah ini sebagai bagian dari mitos dan legenda tentang kerajaan Sriwijaya yang pernah begitu berjaya di masa lalu. Namun banyak juga yang meyakini kebenaran kisah ini. Mereka yang percaya datang mengunjungi makam untuk berziarah maupun melepas nazar. Kehadiran mereka tentu membawa berkah bagi monyet-monyet ini, karena para pengunjung tak lupa membawa makanan untuk hewan-hewan ini. Para peziarah meyakini bahwa monyet-monyet ini adalah jelmaan dari para pengawal Ratu Bagus Kuning, yang rohnya terus hidup dan menjaga keselamatan mereka. Kan, pertama tuh ada yang pakai solban, datang. Dia ngomong, aku minta nasi gemuk sepiring telur siko, antar ke kemana? Disuruh antar ke keramat sini. Terus diantar ke kan nasi gemuk sepiring telur siko. Tidak lama tuh sering ada suara, dikenalkannya monyet-monyet ini. Nah ini Raden ini Raden ini katanya. Disebut ini aja itu. Sinar itu datang masuk. Masuk di kita. Sinar masuk tuh kan. Sering tiba-tiba kalau ada yang sakit itu kan kita pegang tuh, alhamdulillah ya sembuh ya. Pokoknya banyak keanehan memang di sini. Pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang, sekitar abad ke-16, kawasan Pelaju merupakan hutan yang didiami satwa khas Sumatera seperti harimau, gajah, tapir, dan monyet ekor panjang. Sebagian besar penduduk asli Melayu Palembang bersama orang Belanda menetap di Palembang Ilir yang dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Sejak ditemukannya sumur minyak di Telaga Tunggal pada 1885, perusahaan Shell asal Belanda mendirikan kilang Pelaju pada 1903. Luasan eksplorasinya mencapai 230 hektar. Kawasan makam Ratu Bagus Kuning terkena dampaknya. Hutan di sekitar makam itu pun habis ditebang, hanya menyisakan sedikit pohon di komplek makam. Yang menarik, beberapa kelompok monyet tetap bertahan beberapa generasi di lokasi makam hingga hari ini. Setelah sumur tidak beroproduksi lagi, pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai sarana olahraga dan perumahan karyawan Pertamina. Makam Ratu Bagus Kuning dan monyet-monyet penghuninya tidak diganggu karena dianggap tempat keramat yang harus dihormati. Sejak beberapa tahun terakhir, selain menguasai area komplek makam, monyet-monyet ini menguasai stadion sepak bola Petrajaya yang sudah rusak karena tidak pernah lagi digunakan.
Dr. Mula Warman adalah seorang peneliti satwa dari Universitas Sriwijaya. Ia mengepalai Pusat Studi Satwa Liar, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Secara terminologi, makaka itu sendiri asal katanya berdasar dari Portugis ya. Makaka artinya di sana itu kera, ya, monyet. Nah, di kita ya Sumatera Selatan, makakanya ekornya spesifik, ekor panjang. Nah, dinamakan makaka fascicularis. Ternyata ini adalah ciri untuk Southeast Asia, di Asia Tenggara. Jadi makaka di sini bertebaran, mulai dari Malaysia, Filipina hingga Indonesia. Ini spesifik makaka fascicularis. Hingga kini ditemukan ada 10 subspesies dari monyet ekor panjang. Dari nama tadi berkembang lebih lanjut sesuai dengan di mana dia ada. Contoh yang di Filipina dengan yang di Malaysia, di Vietnam, dan di Indonesia sendiri itu tipis, beda-beda ya, tapi ekornya panjang cirinya. Dinamakan juga secara internasional crab eating makaka, jadi dia pemakan kepiting. Ini yang menariknya makaka yang kita punya, fascicularis. Ukuran makaka fascicularis jantan selalu lebih besar dari betina dengan panjang sekitar 40 cm hingga 60 cm dan berat 3 kilo hingga 6 kilo. Morfologi umum makaka ini ya, kita lihat pipinya seperti ada kantong. Mengapa demikian? Itu digunakan untuk menyimpan makanan. Ya, bila dia menemukan makanan dan makan itu belum sempat dimakan, dicerna, itu diamankan dulu di pipinya. Umpama dia berebut makanan, ya, takut kehabisan, maka itu langsung dia simpan di mulutnya, di pipinya, mengembung, kemudian dia pergi ke suatu tempat, baru dia makan. Monyet ekor panjang merupakan satwa liar yang membutuhkan habitat untuk mendukung perkembangan hidupnya. Habitatnya tersebar mulai dari hutan hujan tropika, hutan musim, sampai hutan rawa mangrove. Selain itu, makaka fascicularis hidup pada habitat hutan primer dan sekunder, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Monyet ekor panjang menggunakan vegetasi sebagai sumber pakan, tempat berlindung, tempat bermain, memelihara anak, dan berkembang biak. Biasanya dia akan hidup mengelompok ya di tempat tepi-tepi sungai atau rawa. Nah, Sumatera Selatan dari dulu dikenal banyak rawanya, banyak hutan bakaunya, dan ini merupakan habitat yang dia sukai untuk dihuni selama beberapa lama gitu. Habitat yang dibutuhkan oleh satwa ini harus menghasilkan sumber pakan yang cukup dan tempat yang layak untuk melakukan aktivitas hariannya. Monyet ekor panjang selalu beraktivitas pada siang hari atau diurnal, bersifat terestrial. Banyak melakukan aktivitas di atas tanah dan tidur di atas pohon untuk menghindari pemangsa. Monyet ekor panjang bisa mencapai usia 30 tahun dan mencapai umur dewasa pada usia 4 hingga 6 tahun. Dalam satu kelompok biasanya ada satu jantan yang paling kuat yang berhak mengawini beberapa ekor monyet betina yang ada di kelompoknya. Perkawinan bisa terjadi sewaktu-waktu. Libido monyet tergolong kuat.
seekor monyet jantan bisa puluhan kali mengawini monyet betina dalam satu hari. Seekor monyet betina hanya melahirkan anak satu ekor dalam masa kehamilan 167 hari. Sangat jarang terjadi monyet melahirkan 2 anak. Anak yang dia lahirkan itu biasanya harus dia rawat, kalau tidak ada perilaku sosial yang negatif, artinya bisa diculik oleh individu yang lain atau dibunuh, atau oleh jantan yang merasa itu bukan dari dia, itu bisa terjadi dibunuh. Makaka fascicularis termasuk hewan omnivora. Jenis makanannya adalah buah-buahan, akar-akaran, daun-daunan, serangga, tempayah, biji-bijian, keong, udang, dan moluska. Monyet adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kelompoknya. Mereka hidup cenderung mengelompok, ya. Satu kelompok bisa saja 10-50. Dan hal lain adalah hewan adalah matrilineal, jadi betinanya yang lebih dominan. Ya, satu kelompok itu kadang-kadang jantannya hanya 8-16 ekor, bahkan lebih sedikit lagi ya, rata-rata mungkin sekitar 7 ya, betinanya lebih dominan dan anak-anak. Bila di suatu kelompok yang jantan itu sudah cukup ya, anak yang baru jantan kemudian mengalami puber ya, dia akan membentuk kelompok lain. Nah, kelompok-kelompok ini ya, inilah namanya kelompok-kelompok baru. Biasanya akan mencari betina berikutnya ya, dan ini demikian akhirnya jadi kelompok-kelompok lain. Dan juga perilaku antar kelompok ada konflik biasanya ya. Nah, konflik ini terjadi karena biasanya perebutan makanan. Dan dia biasanya ya dengan cepat bisa mengatasi konflik ini, dicirikan minum bersama di tepi sungai. Diperkirakan, jumlah monyet yang berada di Bagus Kuning sekitar 400 ekor, yang terbagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok dipimpin oleh seekor monyet jantan yang terkuat di antara mereka. 2 tahun lalu, kawanan monyet di Bagus Kuning memiliki pemimpin yang dikenal dengan nama Kondor. Kondor adalah monyet tertua dan terkuat saat itu. Kondor mati karena usia tua, sehingga terjadi kevakuman kekuasaan. Sepeninggal Kondor, terjadi rebutan pengaruh di antara monyet-monyet jantan yang ada. Namun belum muncul satu pemimpin yang diakui semua kelompok. Sekarang ini ada 7 yang besar-besar, mereka masih saling berebut ya. Secara teratur mereka berkelahi untuk mendapatkan posisi sebutan sebagai raja yang diakui. Sampai sekarang ini masih dalam tahap mencari siapa yang sebetulnya harus menjadi raja monyet. Setiap hari, terutama menjelang sore, kerajaan monyet ini ramai dengan pengunjung, baik warga setempat atau para peziarah yang datang dari luar kota. Mereka berinteraksi dengan monyet ekor panjang atau Makaka fascicularis di sana. Sebagian besar memberikan makan berupa kacang tanah, pisang atau roti. Di Bagus Kuning terjadi cukup lama ya. Saya tahun terakhir ini ya, masyarakat concern ya untuk berinteraksi sekaligus berziarah, sehingga banyak yang terjadi perubahan, antara lain mereka malas mencari makan ya, dan ini sangat mengganggu perilaku sosial mereka. Yang ada di sini sepertinya dia sudah sangat familiar, sudah adaptif dengan kehidupan manusia, dan perilaku traveling mencari makan sendiri itu hampir tidak ada ya. Mereka sudah dimanjakan dengan makanan yang disiapkan oleh manusia, dan ini sangat berbahaya dengan hidupnya ke depan. Dan kita tidak bisa mengontrol kualitas makan yang diberikan oleh manusia seperti apa, nilai asupan gizinya.
Dan ini juga dikhawatirkan akan membuat dia sangat rentan dengan penyakit-penyakit terbaru. Dan ini akan berbahaya ke manusia. Saat ini, kompleks makam Bagus Kuning mulai menarik perhatian wisatawan domestik. Memasuki komplek makam, pengunjung akan diminta menggunakan sarung untuk menutup tubuh yang disediakan di depan gerbang. Muhammad Nasir selalu menemani pengunjung yang ingin tahu lebih dalam tentang legenda Bagus Kuning. Monyet Bagus Kuning lebih jinak dibandingkan kawanan monyet di tempat wisata lain yang serupa. Mereka tidak mengganggu barang pengunjung, apalagi menyerang dan bertindak agresif. Meski tampak jinak, pengunjung harus tetap waspada karena jenis hewan ini termasuk rentan dengan penyakit yang bisa menular kepada manusia. Kita harus siapkan lahan, kemudian kita tanam tanaman yang menghasilkan buah. Ya, seperti jambu klutuk, ada lagi namanya jambu Belanda dan sebagainya. Karena dia makan buah, ya sebenarnya hewan ini pemakan buah. Apa gunanya? Ya, supaya memang makan yang dia makan itu, asupan yang dia makan itu merupakan ya makanan yang bergizi, yang bebas dari patogen, ya, dan fresh. Dan ini membuat mereka lebih sehat dan kita lebih mudah mengontrol populasinya. Kalau pohonnya cukup banyak, itu sudah traveling bagi dia. Jadi dia membutuhkan itu karena itu kehidupan dia. Ini harus dipikirkan. Nah, hal lain adalah ya harus jadi catatan penting ya, tahu betul ya bagaimana status kesehatan dia. Nah, ini yang poin penting. Nah, menurut saya yang sekarang ini urgent yang dilakukan karena masyarakat begitu familiar ya, apalagi ditambah dengan sesuatu yang dikeramatkan sudah sangat baik untuk konservasi ya, tapi tidak ada catatan bahwa makaka pascularus ini adalah memang betul sehat, bebas patogen. Dan ini saya kira urgent harus dilakukan ke depan oleh dinas ya pariwisata. Komplek Bagus Kuning memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai tempat tujuan wisata utama di Kota Palembang. Juga bisa dikembangkan sebagai pusat penelitian primata, terutama jenis monyet ekor panjang. Sebagai botanical garden. Nah, botanical garden itu include dengan satwanya yang ada di sana. Floranya, satwanya sama-sama ya. Dan ini menarik juga di tepi Sungai Musi. Jadi akan sangat menarik banyak pengunjung ya kalau itu bisa digabung semua. Hari hampir berakhir. Ketika sudah tak ada lagi pengunjung yang datang, monyet-monyet ini kembali ke rumah mereka, Stadion Petrajaya. Sebagian bertengger sejenak di atas dinding stadion, menikmati momen matahari terbenam sebelum kembali ke tempat mereka beristirahat. Pemandangan menakjubkan yang hanya bisa kita nikmati di Bagus Kuning.